Tes. Tes 1, 2, 3 tes. Belum bisa ya nih ya? Oke. Nah, di sini kita sudah membaca ya, di ayat 4 sampai yang ke-6. Di sini kita lihat bagaimana respon dari Nehemia ketika dia mendengar keadaan bangsanya yang terjajah, yang dijajah, atau yang kalau kita lihat di sana ditawan oleh bangsa lain. Ayat 4 di situ dikatakan, ketika ku dengar berita ini, berita apa? Berita orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, gitu di ayat 4, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Hah? Itu dia Ya, ada dalam kesukaran besar. Jadi kalau kita bicara kesukaran besar dan keadaan yang tercela, berarti ini adalah sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Kalau orang dirampas, kalau suatu daerah itu dikuasai atau dijajah oleh bangsa lain dan dikalahkan, itu biasanya apa yang ada di daerah di dalam kota itu akan dijarah, itu akan diambil makanan, ternak, dan semua perlengkapan kebutuhan itu pasti akan diambil. Dan orang-orang yang telah dijarah itu akan mengalami kesukaran. Kesukaran besar artinya apa? Tidak akan ada makanan, air minum, bisa saja air bersih, bahkan kesehatan. Karena kenapa? Pasti akan mengalami kekerasan di sana. Dan mereka tidak aman. Alkitab mengatakan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Berarti apa? Mereka sudah tidak ada perlindung gitu. Kalau biasanya sebuah kota itu untuk menunjukkan kota itu aman, itu masing-masing kota itu ada temboknya, tembok perlindungan begitu. Yang sebagai penghalang untuk bangsa lain melakukan serangan kepada bangsa itu gitu ya, kepada sebuah kota itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana Nehemia ketika mendengar berita itu, dia duduk. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Saya kagum gitu ya melihat hatinya Nehemia yang luar biasa. Ketika masa pandemi datang, kita melihat tangisan sana sini, kesusahan sana sini, keluhan sana sini. Bahkan kita mendengar keluhan sana sini bagi teman saudara kita. Apa respon kita terhadap itu? Belum terlambat, masih ada terlambat. Mungkin kita belum mengerti apa langkah yang harus kita ambil. Tapi di sini kita belajar dari Nehemia. Nehemia tidak memikirkan, waduh mereka udah makan belum, mereka udah begini ya, atau harus bagaimana ya. Tapi Nehemia mengambil satu tindakan rohani gitu ya. Bagaimana ia datang di dalam hadirat Tuhan sebagai pemilik hidup. Di situ dia berkata begini. Ketika aku datang, duduk dan menangis berkabung beberapa hari. Ya, berkabung. Dia datang menangis di hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, dan berdoa. Di situ dia berpuasa, dia berdoa di hadirat Allah semesta langit. Berpuasa dan berdoa. Nah, ini sebenarnya pembelajaran yang perlu kita ambil hari-hari ini. Ketika kita mengalami yang mendapatkan berita, mendapatkan kabar, langkah kita yang tepat adalah apa? Datang berdoa dalam Tuhan. Kita datang, bahkan kita bisa mengambil puasa seperti Nehemia. Nah, dalam doanya Nehemia kita belajar. Di situ dikatakan kataku ya Tuhan. Dia menggunakan kata huruf besar semua ya. Tuhan di sini bicara Yahweh. Yahweh itu adalah Allah atau Tuhannya bangsa Israel atau Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel. Tuhan itu seperti apa?
bagi Nehemia. Nah, tadi kan saya tanya, coba sebutkan Tuhan itu bagi kita dalam ketika kita datang berdoa sama Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Kan kita datang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu seperti apa? Ya Tuhan Bapa kami ada di sorga. Bapa Tuhan yang ada di sorga itu seperti apa? Nah, bagi Nehemia dia berkata gini, ya Tuhan. Tuhan seperti apa? Allah semesta langit. Wow. Jadi di dalam benaknya Nehemia, dia melihat bahwa Allah atau Tuhan yang dia percaya adalah Allah semesta langit. Yang kedua, Allah yang maha besar. Gitu. Yang ketiga, dahsyat. Ya kan? Apalagi? Dan yang berpegang dan di situ dikatakan yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, berarti Allah yang di dalam pemikirannya, pengertiannya, pemahamannya Nehemia adalah Allah yang setia, memiliki kasih setia. Kasih setia kepada siapa? Kasih setia kepada orang yang kasih setianya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dan yang selanjutnya, Allah yang dia tahu adalah Allah yang dapat mendengar. Ayat 6, berilah telingamu. Berarti Allah yang dapat mendengar. Jadi kalau orang bilang, waduh Allah Tuhannya orang Israel itu bagaimana sih? Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mendengar. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ketika kita datang sama Tuhan itu jangan bilang ini, Tuhan dengar nggak ya? Gitu, jangan. Tadi kan ada yang mengatakan Tuhan itu dekat. Dekat berarti apa? Dapat mendengar. Kalau saya ada di sini tapi Amda ada di Petamburan, nggak akan dengar Amda. Saya teriak pakai bagaimanapun nggak akan dengar dia. Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau kita ngomong begini, bahkan kita cuma hanya berbicara dalam hati, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan dengar. Kita bahkan baru berpikir saja, Tuhan itu sudah tahu. Karena kenapa? Dia itu dekat. Bahkan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Yang selanjutnya, dan bukalah matamu. Berarti apa? Tuhan itu melihat. Gitu. Tuhan itu melihat. Jadi Tuhan itu setia, memiliki mendengar, dan matanya melihat kita. Dan mendengarkan doa hambamu yang sekarang kupanjatkan. Gitu ya. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Bagi Nehemia, Tuhan itu adalah Allah semesta langit. Allah yang maha besar. Allah yang dahsyat. Memiliki kasih setia. Dapat mendengar. Dan dapat melihat kita. Jadi ketika kita datang berdoa sama Tuhan, harus ada di dalam pemikiran kita itu seperti ini. Kita datang, dia mendengar kita. Kita datang, dia melihat kita. Kita datang, dia dekat dengan kita. Kita datang, kita mempercayai dia dahsyat. Dia maha besar, maha kuasa. Dan dia memiliki kasih setia. Pernah kan saya bahas ya di sini bagaimana bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan selama 18 tahun. Nah, ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Bayangkan. Begitu kasih setia Tuhan itu nggak berubah gitu. 18 tahun bangsa itu meninggalkan Tuhan, tapi ketika bangsa itu berbalik dan memanggil Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Gitu. Artinya apa? Seberapa lama atau seberapa jauh pun kita meninggalkan Tuhan, kasih setianya nggak berubah. Dia tetap Allah yang setia. Dia akan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ya. Jadi ini yang harus kita pegang nih. Allah yang kita kenal itu adalah Allah semesta langit, maha kuasa dahsyat. Makanya kalau kita datang berdoa itu kita harus punya keyakinan itu. Tuhan, engkaulah Allah semesta langit,
Engkau maha berkuasa, Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau besar, Engkau berkuasa. Nah, itu kita perkatakan. Dan kita lihat ya, cara doanya Nehemia juga dia memperkatakan janji. Ya, dia mengangkat janji Tuhan, bahwa janji Tuhan kalau orang berubah setia engkau akan cerai beraikan, tapi ketika orang berbalik kepada Tuhan, maka engkau akan mengumpulkan sekalipun mereka jauh dari ujung bumi. Artinya apa? Ketika kita bertobat, janji Tuhan akan memulihkan kita. Ya. Jadi di sini kita belajar ya, apapun pandangan orang di luar sana terkait dengan keyakinan kita mempercayai. Memang ada salib dan tidak ada salib. Bagi saya itu tidak masalah. Iya kan? Karena kenapa? Kita di sini nggak lihat Nehemia itu doa di mana, begitu ya. Tapi kita lihat di situ kita bisa lihat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari. Aku berpuasa dan aku berdoa. Tuh. Artinya apa? Dimanapun dalam keadaan apapun kita bisa mengalami perjumpaan sama Tuhan tanpa embel-embel lain. Memang dalam perjanjian lama kita bisa juga menemukan seperti Daniel. Dia setiap kali dia berdoa menghadap Yerusalem untuk mencurahkan berkat bagi bangsanya. Ya, artinya di sini kita belajar bahwa orang menanyakan terkait dengan salib. Nggak ada salib pun kalau di gereja kita kan memang nggak ada salib ya. Ya, tapi kita bisa merasakan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu kita bisa jumpai kapan, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dia selalu hadir. Bahkan Alkitab mengatakan, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Berarti apa? Kalau kita sendiri datang sama Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa, dahsyat, Allah semesta langit. Kita percaya ketika kita memanggil Tuhan, dia ada. Makanya ada lagu kan? Dia hanya sejauh doa berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Artinya gini, ketika kita panggil, dia ada. Begitu dekatnya dia bagi kita. Dan saya percaya malam hari ini pun dia ada bersama dengan kita. Kalau dia ada bersama dengan kita, kenapa kita nggak panggil dia? Kan gitu. Tuhan, gitu kan? Kita panggil dia, curhat sama dia, cerita sama dia, nangis sama Tuhan. Ya. Jadi malam hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun isu di luar sana, itu tidak akan mengganggu iman kita. Karena kenapa? Tuhan kita itu tidak dapat diwakilkan oleh apapun. Karena Tuhan kita itu adalah Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Tentunya semua berkati kita semua. Amen. Kita berlanjut untuk diskusi, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang memberikan kesaksian. Silakan. Atau memberikan tanggapan, atau memberikan penambahan, kan begitu. Ya, silakan. Halo semuanya. Oh. Suara saya terdengar ya? Ya, selamat. Iya. Saya mau bertanya. Mungkin masih berkaitan juga, tapi di luar konteks yang kita bahas malam hari ini. Bagaimana orang yang mungkin kita lihat mungkin ya, kalau misalnya orang ini pakai salib gitu kan, tapi dari penampilan, dari sisi mereka kita lihat itu cara pakaian mereka, apa segala macamnya. Bahkan itu waktu saya
pas pulang kemarin hari Minggu, saya pun kaget gitu kan. Saya nggak perhatian juga kan dia pakai kalung salib gitu kan. Nah, setelah saya perhatikan, wih, kok jadi kayak gini begitu kan. Maksudnya cara pakainya dia ada lubang-lubangnya gitu kan di bagian apanya gitu kan. Lalu kita kan kita sebagai orang Kristen nih kan itu kan kita kayak malu lah gitu kan. Masa orang Kristen kayak gini penampilannya gitu kan. Nah, jadi bagaimana tanggapan Om Yono ataupun cara Maman Om menanggapinya gitu. Ada yang mau kasih saran? Ayo, ini kan kita diskusi ya. Bagaimana kita melihat anak-anak Tuhan gitu ya. Ada orang Kristen anting besar di sini ya, di sini ya kan. Tapi kok agak kayak kurang pas gitu ya. Ayo. Ada yang mau memberikan tanggapan? Harusnya bagaimana? Ya, nah Bu Jen nih udah buka ini nih, mic nih. Silakan Bu Jen. Atau udah terbuka dari tadi ya? Udah terbuka dari tadi. Ya kalau saya sih paling sarannya ya, kalau kita jadi orang Kristen ya bukan harus kayak pakai anting-anting salib, tapi tujuan kita tuh nggak sungguh-sungguh gitu sama Tuhan. Ya, bagi saya ya lebih baik ini hati kita aja tulus dengan Tuhan, bukannya harus pernak-pernik yang kita pakai. Tapi kalau pernak-pernik kita pakai kayak salib apa semua itu, kalau emang hati kita juga tulus ya lebih bagus lagi kalau double. Itu saran saya. Oke, yang lain. Oke ya, jadi tanggapan atau masukan dari Bu Jen itu baik ya. Jadi itu kan hiasan ya. Bahkan kita harus punya pemahaman. Kita pakai salib itu bukan penanda Tuhan hadir. Ya, kita pakai salib besar-besar supaya itu Tuhan hadir. Itu salah. Karena Tuhan itu hadirnya harusnya di mana? Di hati kita. Bukan di salib itu. Makanya kalau Tuhan hadir di salib itu, makanya akan disebut sebagai apa? Berarti kita memberhalakan salib itu. Ngerti ya? Ya, karena kalau misalnya kita lihat film-film barat itu, mereka mengusir roh jahat dengan apa? Dengan salib. Ya kan? Oh, salib, salib, salib. Nah, sebenarnya salah itu nggak tepat. Ya. Di dalam salib itu nggak ada ngaruh apa-apa. Yang ngaruh itu apa? Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Kehidupan kita yang benar itu dan kita berdoa itu sangat besar kuasanya. Dibanding kita pegang salib tapi hidup kita nggak benar. Nah, maka kita akan ditelanjangkan, dipermalukan sama iblis. Ya. Jadi kalau misalnya lihat hamba Tuhan biasa-biasa saja, sederhana, dia nggak pakai salib. Tapi ketika dia melakukan pelayanan pelepasan, itu pasti akan terjadi pemulihan. Karena kenapa? Karena bukan embel-embel atau aksesoris yang dia pakai. Karena kenapa? Dia hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada anak Tuhan pakai salib, ya salib ya kita pandang itu hanyalah hiasan, bukan lambang kehadiran Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Immanuel, Allah beserta dengan kita, bahkan Ia ada dalam hati kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita dari tempat ini yang suka pakai salib begitu ya, jangan bangga, justru engkau semakin malu kalau memang gini,
kita pakai salib gede, tapi nggak sesuai. Itu kita sedang mempermalukan diri kita sebagai orang Kristen. Ya kan, benar nggak? Harusnya gini, nggak pakai salib pun kita, tapi orang bisa kasih tahu gini, pasti itu orang Kristen. Karena kenapa? Kok dia baik banget ya, gitu. Kok kasihnya enak banget ya, gitu. Harusnya di situ. Justru jangan sampai gini, wah salib aja yang gede, tapi nah gitu. Ya, jadi aksesoris itu baik, tetapi lebih baik lagi kita mengaksesoriskan Tuhan. Orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Kasih Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Orang merasakan Tuhan dengan kehadiran kita. Karena kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ya, lanjut. Mama Dep mau beri tambahan? Bertanya mungkin? Shalom untuk kita semua. Ya, malam hari ini mengkonfirmasi juga ya kalau dari saya. Memang beberapa hari ini sangat merema di hati saya Tuhan taruh tentang berseru kepada Tuhan, tentang mencari Tuhan. Sungguh-sungguh seperti yang kemarin juga saya sudah share juga salah satu khotbah dari Pastor Juan Mogi yang saya share juga di Korbato Ampar gitu ya. Nah, hari ini dikonfirmasi lagi lewat Nehemia, kita diajarkan lagi tentang bagaimana memandang Allah. Kita belajar sama-sama lagi sebuah paradigma yang baru ya. Kita bersyukur Allahnya kita itu Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah kita dekat. Bahkan kalau kita berdoa, kita memanggil Dia Bapa, Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus. Itu aja sudah kita yang berdoa tuh sudah Tuhan lawat dengan kasih-Nya. Nyata hadirat Tuhan itu. Jadi untuk kita semua yang saya hari-hari ini dapatkan juga bahwa 43 hari lagi kita akan mengakhiri, kurang lebih 43 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Hari-hari ini kita ayo banyak-banyak introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kita juga banyak-banyak datang sama Tuhan, merendahkan diri, minta pengampunan, pertobatan. Sebelum kita nanti masuk tahun 2023, jika Tuhan izinkan kita masih berumur panjang ya, karena kita tidak tahu hari-hari ke depan. Nah, pesan saya, hari-hari ini banyaklah kita mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mungkin kadangkala dalam hidup kita nih kita menganggap apa yang kita sudah kerjakan mungkin udah benar, udah yang terbaik. Tapi di dalam Tuhan itu ada banyak hal yang kita masih terus belajar. Ada banyak hal yang mesti Tuhan terus koreksi. Jadi Allah kita yang maha tahu itu Allah pencipta langit, semesta langit itu yang kita terus berseru memanggil namanya. Makanya hari demi hari kita semakin bisa berubah waktu kita datang sama Tuhan. Jadi jangan kita menganggap diri kita ini sebenarnya udah baik, udah bijak, udah benar. Tapi biarlah kita menyadari bahwa 43 hari yang kita akan jalani ke depan ini, kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ini dengan berseru, memanggil nama Tuhan. Saya percaya setiap kita hari-hari ini pasti sedang mengalami pergumulan masing-masing yang porsinya mungkin berbeda-beda. Tapi saya percaya dengan kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah semesta langit, Allah yang besar berkuasa, itu membuat kita bangkit kembali, sadar kembali bahwa tidak ada yang terlebih besar. Tidak ada yang terlebih besar hidup kita ini daripada Tuhan kita Yesus. Semuanya percobaan-pencobaan dunia ini biasa. Tidak ada yang melebihi kekuatan Tuhan. Jadi kita jangan membesarkan masalah dalam hidup kita ini. Tapi besarkanlah Tuhan. Mulai hari ini kita doa sama-sama, misalnya di rumah masing-masing, kita mendeklarasikan Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Saya juga kemarin ada juga teman yang bergumul, bercerita juga sama kita, pergumulannya sangat berat. Tapi kita percaya, kita juga dukung doa bahwa semua itu biasa di dunia ini. Jika Tuhan izinkan terjadi,
Tuhan juga yang akan membuka jalan, menuntun kita, memberikan kita kekuatan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu saja dari saya. Yuk gunakan hari-hari waktu yang ada ini yang kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan kita semakin banyak mengintrospeksi diri, banyak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk 11 bulan yang Tuhan sudah sertai. Aku nggak sempurna Tuhan, ada banyak hal yang masih terus belajar. Tapi biarlah Allah yang besar itu yang terus membimbing kita, menuntun kita, mengajari kita untuk ke depan kita bisa jadi lebih baik lagi, jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Ada lagi? Padi sama istri. Tuhan itu maha tahu loh. Ayo. Jangan senyum-senyum aja. Ayo. Berbagi. Shalom semuanya. Oh, kasar lagi silakan. Salam. Ya, kita selalu Tuhan Yesus memberi kesehatan kita. Sekarang lagi COVID-nya lagi naik. Terus jaga pola makan, pola semuanya. Terus sekarang lagi musim hujan, panas, jadi kesehatan kita. Terus apa namanya? Bentar lagi sekolahnya mau tutup. Sekolah SD-nya semuanya mau tutup. Terus ada sakit napas. Tadi temennya Ripka kena sakit napas, nggak bisa napas. Itu sakit COVID apa COVID beneran apa bohongan ya? Terima kasih. Oke. Ya, harus jaga kesehatan ya. Ya, terus tetap berdoa, kurangi esnya gitu. Oke. Ada? Gimana Ko Adi sama istri? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, ku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan sama-sama. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan, waktu kami jalan bersama dengan Tuhan, semua jadi lebih baik. Tantangan boleh ada Tuhan, tapi kami percaya. Kami mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Bahkan yang saat ini sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami hari-hari ini Tuhan belajar untuk lebih lagi memberikan hidup kami untuk Tuhan.
Kalau hari-hari kemarin ada banyak hal kesalahan yang kami perbuat, kami minta ampun ya Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami menyadari waktu yang Tuhan beri ini kami mau menghargai dengan sebaik mungkin. Karena hari-hari ini jahat Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kami percaya kasih-Mu memeluk kami, melimpahi kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menguatkan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, memberkati semua kami yang hadir malam hari ini. Berkati Oma Tuhan, Oma Fani yang setia terus mencari Tuhan. Tuhan Engkau yang tahu hari ini apa yang terjadi sama Oma. Kami sama-sama Tuhan keluarga Korbatu Ampar mengangkat tangan. Biar Engkau Allah turun tangan. Kau menyembuhkan Oma dan oleh bilur-bilur darah Yesus. Oma sembuh dalam nama Yesus. Bahkan Oma tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Semua anak-anak cucu mantu semua Tuhan berkati. Bahkan usaha Oma diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan buat Bu Jen, sekeluarga bersama anak-anak juga Tuhan. Bersama suami kami berdoa, biar semua keluarga Bu Jen semakin mengasihi Tuhan. Terlebih buat Bu Jen sebagai tiang doa, penolong, kami berdoa terus Bu Jen tetap semangat, mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan apa yang hari ini menjadi pergumulan atas setiap usaha-usaha, Tuhan berkati ada terobosan, ada mukjizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga Ko Adi bersama Angel Tuhan bersama Prit beserta anak yang ada dalam kandungan. Tuhan urapi keluarga ini. Berkati Tuhan semakin dekat sama Tuhan. Dan kami berdoa buat usaha Ko Adi juga diberkati Tuhan. Keluarga ini mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang memberikan berkat-berkat dalam keluarga ini Tuhan. Terkhusus buat janin dalam kandungan Tuhan, kami berdoa sehat, sempurna Tuhan dalam pertumbuhan. Apa yang dibutuhkan untuk mama dan janin, Tuhan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga buat Kak Saragi bersama anak-anak Rita, Yesika, dan suami. Kami berdoa Tuhan, biar Kak Saragi juga semakin sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dekat sama Tuhan. Yang menjadi pergumulan Tuhan, tolong Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus. Buat Amda juga sebagai anak muda, berkati dia dalam studinya, dalam kuliahnya. Apa yang hari ini jadi tugas-tugas Tuhan berikan kemampuan, apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua yang teman-teman yang tidak hadir malam hari ini juga Tuhan berkati Kak Masda, berkati Maria, Sis Efrida juga Tuhan, berkati Nani, berkati semua teman kami yang nggak hadir. Biar minggu depan semua datang lagi untuk sama-sama mencari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan juga buat teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan juga yang mencukupkan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan malam hari ini juga kami sama-sama mengangkat tangan untuk keluarga kita. Mari teman-teman, keluarga Korbatu Ampar, kita mau angkat tangan buat keluarga besar kita. Tuhan kami teringat untuk orang tua kami, buat bapak, mama, adik, kakak, semua keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Tuhan juga lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagaimana kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau sayangi juga keluarga kami Tuhan, berkati, kasihi juga keluarga kami. Dan biar keluarga kami juga mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan keluarga kami juga dimenangkan untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan besok minggu depan juga kami sama-sama semangat untuk terus mencari Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dan yang lain malam hari ini, kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapak, Engkau yang telah menjaga kami satu minggu yang lalu, dan kami percaya satu minggu ke depan Engkau juga yang akan bersama dengan kami. Engkau berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami masuk, ketika kami keluar, ketika kami berjalan, ketika kami beristirahat, ketika kami tidur, ketika kami bangun. Dan ketika kami bekerja, Tuhan berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dialah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama diberkati bersama, katakan amin. Memberkati. Ayo foto Bu Jen sama siapa adik itu, bisa tampakkan dirinya. Ya, Michelle ayo, sama ayo semua berfoto kita. Kita berfoto. Ini
Ini mau diposting soalnya. Ya, misal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semuanya memberkati. Sampai jumpa besok. Semangat untuk kita semua. Shalom, Bujen. Ya. Nah, Gina. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.